Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Refikri Haikal, NIM C1A018167, kelas R004. Adapun saya membuat video ini untuk memenuhi tugas ujian tengah semester Ekonomi Pertanian. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang pengawasan keamanan pangan segar asal tumbuhan atau PSAT. Pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang paling utama, dan pemenuhannya merupakan bagian dari hak asasi manusia yang dijamin di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai komponen dasar untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah, yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lain yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan pembuatan makanan atau minuman. Undang-undang dan peraturan pemerintah yang mengatur tentang pangan yaitu yang pertama, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan mengamanatkan kepada pemerintah untuk memberi perlindungan kepada konsumen dan produsen akan pangan yang sehat, aman, dan halal. Hal tersebut diperkuat dengan penjabaran undang-undang yang dituangkan dalam bentuk peraturan pemerintah tentang keamanan pangan serta label dan iklan pangan. Demikian juga peraturan pemerintah tentang mutu dan gizi pangan serta ketahanan pangan, dan peraturan Menteri Pertanian. Perlindungan kepada konsumen diwujudkan dengan beberapa langkah konkret, diantaranya melalui pengawasan keamanan dan mutu PSAT. Keamanan PSAT terpenuhi apabila PSAT tersebut tidak mengandung cemaran biologis, kimia, dan benda lainnya yang melebihi batas serta tidak menggunakan bahan tolong yang dilarang penggunaannya. Adapun PSAT bermutu dipenuhi melalui penerapan sistem jaminan mutu PSAT dengan memperlihatkan analisis risiko dan manfaat. Keamanan dan mutu PSAT tidak hanya mempengaruhi terhadap kesehatan, akan tetapi juga menentukan nilai ekonomi dari bahan pangan itu sendiri. Pengawasan, keamanan, dan mutu PSAT dilakukan melalui inspeksi, surveillance, dan pemeriksaan di peredaran. Pangan segar asal tumbuhan adalah pangan asal tumbuhan yang dapat dikonsumsi langsung dan dapat menjadi bahan baku pangan olahan yang mengalami pengolahan minimal meliputi pencucian, pengupasan, pendinginan, pembekuan, pemotongan, pengeringan, penggaraman, pencampuran, penggilingan, pencelupan, dan proses lain tanpa penambahan bahan tambahan pangan kecuali pelapisan dengan bahan penolong lain yang diizinkan untuk memperpanjang masa simpan. Keamanan pangan merupakan kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia, serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, sehingga aman untuk dikonsumsi. Pelaku usaha yang menyelenggarakan kegiatan produksi, pengangkutan, penyimpanan, peredaran PSAT wajib memenuhi persyaratan keamanan PSAT, di mana komoditas yang diusahakan tidak menggunakan bahan penolong yang dilarang penggunaannya, serta tidak mengandung cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang melebihi ambang batas. Hal ini dapat diperoleh melalui penerapan persyaratan dasar dan sistem jaminan keamanan pangan. Lingkup pengawasan keamanan dan mutu PSAT. Yang pertama, pengawasan sebelum beredar atau pre-market. Pre-market merupakan pengawasan pendahuluan yang dilakukan sebelum suatu produk beredar di masyarakat. Antara lain, yang pertama, pengawasan produk hasil pertanian
atau segar dan olahan primer melalui skema. Yang pertama, sertifikat, pendaftaran atau registrasi produk, pendaftaran rumah kemas, health certificate. Yang kedua, pengawasan konsisten pemenuhan persyaratan registrasi, sertifikasi melalui surveillance. 2. Pengawasan setelah beredar atau post market. Post market merupakan bentuk pengawasan yang dilakukan setelah suatu produk beredar di masyarakat. Pengawasan ini dilakukan dengan melakukan inspeksi ke pasar, supermarket, maupun toko retail lainnya. Bentuk pengawasannya antara lain yaitu pengawasan pangan segar di peredaran atau pengawasan reguler. Dilakukan untuk mengawasi aspek keamanan pangan atau residu pestisida, logam berat, dan mikroba termasuk penggunaan nomor registrasi TAR. Pengawasan case by case atau emergensi dilakukan untuk merespon apabila ada isu keamanan pangan di masyarakat atau publik. Pengawasan post market dapat dilakukan secara insidentil maupun secara rutin. Pengawasan keamanan pangan secara insidentil akan dilakukan apabila ada informasi kasus keamanan pangan yang perlu dilakukan penelusuran lebih lanjut. Kegiatan ini dapat dilakukan dalam bentuk inspeksi ke tempat kejadian, penelusuran terhadap asal produk, pengambilan contoh, dan pengujian keamanan pangan. Sedangkan pengawasan keamanan pangan segar secara rutin dilakukan secara terencana setiap tahunnya dalam rangka monitoring keamanan pangan segar. Sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.